sudah mengikuti sejak acara dibuka. Waktu dan tapi sebelum itu mungkin dari Ketua Umum ada semacam pengantar, monggo. Ya, saya cuma terima kasih lah sudah memberikan waktu untuk datang ya, dan hanya itu aja karena yang lainnya kan saya sudah bicarakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Tapi sekali lagi terima kasih, ada hidangan seadanya. Nanti juga kalau mau senang-senang juga silakan. Mau Pak, hanya itu aja silakan. Silakan saya meminta dadap. Ya Mas. Dengan acara deklarasi ini rencananya programnya apa aja yang terdekat menuju pemilu Dari mana Mas? dengan Supriyanto dan Ketua Oke, silakan Mas. Program kedepannya apa ya? Setelah deklarasi. Setelah deklarasi ini program yang terdekat apa menuju untuk 2024. Kalau pertanyaannya menuju 2024 itu kan bukan urusan saya. Ya. Saya tegaskan ya. Deklarasi ini nggak ada hubungan dengan dukung-mendukung. Kenapa? Bagi GBN sederhana aja. Selalu kita terjebak pada pertanyaan yang selalu dilontarkan ya. Dukung siapa? Kan gitu ya. Anies, Ganjar, atau Prabowo dan seterusnya. Kalian udah bosen ya? Bosen gak sih? Hanya bicara pergantian. Sejak reformasi, saya ingatkan ya, sudah terjadi 5 kali pergantian. Terjadi nggak perubahan? Nah, saya mengajak rakyat Indonesia itu orientasinya mau pergantian. Pergantian terus, sudah berganti 5 kali, perubahan substansial nggak ada. Yang berkuasa, ya dia lagi. Yang kaya, ya dia lagi. Yang miskin, rakyat-rakyat lagi. Masih mau menanyakan pergantian? Atau kita mulai teman-teman pers membantu saya untuk mengatakan menyebarkan suara Indonesia, stop bicara pergantian, hanya pergantian. Yang kita minta perubahan. Karena itu. Baik, sebentar ya, Mas. Sisi kanan dulu. Pak Eros, makasih. Saya Suhanda dari RRI, Pak. Yang pertama kan saya lihat dari studi ini adalah gerakan kebudayaan. Lalu yang ingin saya tanyakan, adakah semacam restorasi atau perubahan yang sangat besar nantinya bahwa kebudayaan Indonesia ini sangat beragam gitu Pak. Bagaimana sih menciptakan kebudayaan Indonesia yang memiliki martabat yang baik, memiliki dignity, terus memiliki kemampuan yang luar biasa. Dulu kan ada kata pepatah Jawa itu adiluhung adi ini kan. Nah, gimana sih cara mewujudkannya itu Pak? Kalau pertanyaannya bagaimana membangun kebudayaan Indonesia itu pertanyaannya ya sangat mudah sebetulnya. Ikuti saja apa yang tertulis dan tersirat, ya, tersurat dan tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu yang saya dapatkan sebagai kehendak kebudayaan rakyat Indonesia. Nah, kalau nyarinya macam-macam pakai leksikonnya Oxford, Cambridge, nggak ketemu Mas. Leksikonnya para pendiri Republik aja, ya, dan sudah ada itu, sudah jelas gitu. Coba baca lagi. Nah, ini saya khawatir para pemimpin negeri ini nggak pernah baca atau nggak pernah menghayati itu, sehingga budaya seperti sekarang ini gitu. Karena kebudayaan itu sudah digariskan, kehendak kebudayaan saya katakan, kehendak kebudayaannya seperti itu. Pak, satu lagi kita yang menilik dari Partai Nasdem dulu kan. Nasdem seperti ini, awalnya seperti ini, hanya gerakan-gerakan restorasi. Nah, kemungkinan besar kan di tempat ini, di GBN ini kan banyak orang-orang dari partai politik saya lihat tadi kan. Nah, untuk mencegah murni kembali seperti yang Pak Eros katakan itu, apakah mungkin gitu, mengingatkan beragam gitu? Saya gini aja lah Mas, sampean nanya, sampean rakyat juga kan. Kalau gitu Kompas nggak benar dong kalau ngasih ke saya berita bahwa rakyat udah nggak percaya lagi itu partai politik. Yang paling tinggi TNI katanya. Nah, nanti kalau TNI yang dipercaya terus itu udah ada organisasi sipil banyak Mas ya. Jadi kalau sudah rakyat muak sama partai politik, saya mendirikan satu lebih banyak lagi, apakah jadi beban nantinya? Ya. Lagi juga kan partai politik sekarang ini duitnya harus banyak. Dari mana? Ya, apa ngerampok? Atau bohongi rakyat bahwa kita pasti bisa menang, membawa aspirasi mereka, itu bohong lah.
Saya dulu mendirikan partai itu partai yang nggak pakai duit, cuma PNBK, tapi yang kalah total, karena semuanya bisa dibeli. Jadi nggak ada itu namanya. Apa ada partai politik di sini di Indonesia? Yang ada partai penguasa, partai politik kan? Kenapa? Kalau partai politik kan tugas menjalankan aspirasi rakyat, itu kan kerja utamanya yang seharusnya dilakukan. Itu ya Mas ya. Saya Pak. Bapak. Ya, sekiri dulu ya. Ya. Silakan Mbak. Sebutkan dari mana? Saya Reni dari berita1.com. Saya menanyakan 3 pertanyaan. Yang pertama adalah apa yang membedakan GBSI dengan organisasi-organisasi masyarakat lainnya sebenarnya hampir sama juga dengan gerakannya seperti kebinekaan ataupun berbasis budaya. Apa yang membedakan GBN dengan organisasi masyarakat lainnya? Yang kedua, langkah konkret apa yang akan dilakukan oleh GBN untuk memperjuangkan visi dan misi yang ada. Kemudian yang ketiga, tadi kan ditekankan bagaimana memperkuat kebinekaan di tengah-tengah masyarakat. Nah, apa yang akan dilakukan oleh GBN sendiri ketika pemilu 2024 setelah persiapan 2 tahun, kita tidak mungkin bisa menafikan bahwa akan terjadi konflik kepentingan ataupun konflik identitas di dalam pemilu seperti pemilu-pemilu tahun-tahun sebelumnya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh GBN untuk mencegah terjadinya konflik identitas ataupun yang akan merusak kebinekaan di Indonesia? Itu pertanyaan yang tidak mudah dijawab, ya. Kalau saya jawab sebelum gitu kan, itu kan cuma global aja, ya. Begini Mbak, justru kita bersama, saya juga orang pers kan, kewajiban kita lah, ya. Contohnya sekarang ini, gini aja lah, kita nih jadi bangsa ini jadi bangsa yang selalu munafik dari awal. Coba nih, kalau catat besar-besar ya, Anda suruh nyebarin Pancasila, betul ya? Ya, berpancasila, gitu kan? Bagaimana Pancasila? Ya, kalau Pancasila sebuah pohon, ya saya ada sebuah pohon, pohon jagung lah gitu ya. Ya, saya suruh nanam pohon jagung di padang pasir, bisa nggak? Nggak bisa ya. Nah, bagaimana saya suruh menumbuhkan Pancasila sementara tanah di tempat dia tumbuh tanah liberal kapitalistik, bisa nggak? Nah, sudah. Jadi memang banyak hal yang masih harus kita selesaikan. Ya, satu, penyadaran. Contohnya tadi, rakyat tadi ya, pemilu, dukung ini, dukung itu. Sudah tahu nggak program yang didukung apa? Nah, KMK kan menanyakan saya programnya apa. Gue tanyakan itu para pemimpin negeri ini apa programnya? Apakah para konglomerat dibiarkan terus berkuasa? Apa negara ini dibiarkan dalam tatanan oligarki? Itu udah kontraknya sama kita. Saya mulai gerakan ini untuk menyadarkan rakyat berhenti bohongin rakyat. Ayo, contohnya kekayaan bumi alam di setiap pelosok harus kita awasi pelaksanaannya. Dan saya akan bentuk itu seluruh. Saya ajak teman-teman Dewan Pengawasan itu. Payung hukumnya jelas, Undang-Undang Dasar 45, pasal 33. Kenapa nggak pernah dilakukan? Undang-undang agraria, Landepol nggak pernah dilakukan. Masih banyak pekerjaan kita. Hanya karena satu orang bilang Pancasila, 4 pilar. Karena takut orang itu karena orang penting, diam aja kita semua. Saya bilang tidak. Harus kita teruskan. Itu bukan pilar dasar. Ya. Pancasila disuruh kita sebarkan, ada BPP-nya. Gimana caranya? Janganlah rakyatnya dibawa terus-menerus. Itu tugas BPP penyadaran. Kami bukan partai politik yang punya kekuatan untuk melakukan perubahan-perubahan lewat DPR. Ya. Sudah nggak mungkin lah. Coba. Saya contohnya kalau disuruh dulu kita ajukan ya undang-undang pembuktian terbalik, nggak pernah sukses Pak. Karena kalau itu diberlakukan mungkin semuanya pada masuk gitu ya. Jadi masih banyak kerjaan kita. Saya tidak mau sok-sokan mengatakan kami akan berubah, enggak. Tapi kami melakukan penertiban. Ya, contohnya kaum nasionalis juga menang. Jadi kan saya bilang menang apanya? Dari segala sektor zero menang
menang gimana sih? Coba tolonglah, apakah kalian ini pemilik Indonesia? Kita kan semua nyewa di sini. Minat. Yang pemilik Indonesia kan ya lihat aja tuh di majalah Fortune setiap tahun. Jadi masih banyak tugasnya Mbak. Ya saya cuma minta bantuin kita Mbak. Ayo kita sama-sama. Lalu jelas ya? Video Mas nggak bisa dijawab. Jadi semua tadi udah terangkum. Pak, sederhana saja. Nurkolis dari Indonesia Jurnalis. Nurkolis dari Indonesia Jurnalis. Tadi kan bicara perubahan. Apakah GBN ini sudah mempunyai konsep ke depan untuk mengkritisi ataupun menjadi oposisi pemerintah dalam mengkritisi program-program pemerintah? Itu aja sebenarnya. Mas, itu sih kan sudah saya jawab ya. Bang kok menilai bagian menilai sukses dan tidaknya seorang pemimpin nasional sangat mudah kita lakukan. Satu, sejauh mana pemerintah atau pemimpin nasional itu sudah menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45. Silakan bikin jalan-jalan besar, silakan bikin pelabuhan besar, bandar udara besar. Selama bersama itu juga rakyat menjadi cerdas. Tapi rakyatnya tambah bodoh ya itu nggak sukses menurut saya. Rakyatnya nggak tambah sejahtera, kesejahteraan umum tidak meningkat, itu nggak sukses. Jadi ukurannya bagaimana ya ikutan aja amanatnya Undang-Undang Dasar 45 itu aja. Jadi saya nggak mau panjang lebar mengatakan begini begitu, penuntunnya itu saja dijalankan. Pasal 33 itu dijalankan secara murni dan konsekuen. Oke, sekarang lihat tambang-tambang milik siapa? Gitu. Air aja katanya tanah dan air udah milik siapa? Udah milik kita semua. Sederhana itu aja Mas, menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45 itu aja. Dan itu jawabannya, tidak bisa lebih dari itu. Soal oposisi kan sudah saya jawab, kita nggak beroposisi, tapi kita kooperatif kritis, kooperatif. Kenapa? Kalau Pak Jokowi mau sesuatu yang bagus harus kita dukung dong. Ini kan biasanya kalau udah sama Pak Jokowi apa yang dilakukan jelek semua. Tapi juga jangan itu para buzzer itu ya kritik Jokowi sedikit aja bisa ya kritik itu. Ini kan rusak negara ini lebih. Ya. Saya akan menurut juga sudahlah para pembicaranya wajah besar lagi lah. Ya, itu rusak negara. Selesai.